Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wa ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sudah sepantasnya seorang hamba tahu diri. Adab seorang hamba kepada Allah adalah dia tahu tentang dirinya sendiri. Dia adalah diciptakan Allah Ta'ala sebagai seorang manusia. Kita memuji Allah Ta'ala karena Allah ciptakan kita sebagai makhluk yang sebaik-baiknya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Di antara seluruh makhluk yang ada, Allah ciptakan manusia sebagai makhluk yang terbaik. Setelah Allah ciptakan, Allah berikan kepada kita rizki. Allah jamin semua yang dibutuhkan untuk hidup di muka bumi ini. Rizki. Kita membutuhkan udara. Allah siapkan udara. Kita butuhkan air. Allah siapkan air. Kita butuh makan. Dari tumbuhan, dari hewan. Allah kembang biakkan hewan. Allah kembang biakkan tumbuhan. Allah berikan pada kita bumi untuk berkembang biak, untuk hidup kita nyaman. Apa yang harus kita lakukan sebagai seorang hamba di hadapan Allah Ta'ala? Bahkan Allah berikan kepada kita nikmat. Diutusnya para nabi dan para rasul. Diutusnya Rasulullah SAW untuk menjelaskan, membimbing kita mengenal Allah dan juga untuk cara beribadah kepada Allah Ta'ala. Apa adab kita kepada Allah Ta'ala sebagai seorang hamba? Setelah kita mengetahui semua nikmat tadi kita terima, semestinya adalah seorang hamba itu tunduk, patuh kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Ushul Salasah. Ya. Annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan. Bal arsala ilaina rasulan faman atahu tahul jannah wa man asahu tahul nar. Sungguhnya Allah telah menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita.
Semua yang dibutuhkan dalam hidup kita Allah sudah cukupi. Kita diciptakan untuk ibadah, bukan dibiarkan begitu saja, tapi Allah utus untuk seorang rasul membimbing tentang tata cara ibadah kepada Allah Ta'ala. Bagaimana adabnya seorang hamba kepada Allah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita memahami semua nikmat tadi adalah Allah yang memberi, maka tidak ada lain. Adabnya seorang hamba adalah tunduk patuh kepada Allah Ta'ala. Menghadapi semua perintahnya dengan sami'na wa ata'na. Siapa yang mengetahui, mengenal Allah Ta'ala dengan baik, maka dia akan memahami semua perintahnya untuk maslahat hambanya, untuk maslahat kita. Tidak ada keuntungan bagi Allah. Semua larangan Allah adalah karena madarat untuk hambanya, buruk untuk kita, buruk untuk kita. Tidak ada keuntungan bagi Allah Ta'ala. Maka seorang hamba yang husnudon sama Allah, Allah itu maha tahu, maha bijaksana, lebih tahu dari kita apa yang terbaik untuk diri kita. Allah lebih tahu tentang apa yang terbaik untuk hambanya daripada kita. Allah lebih tahu apa yang terburuk untuk hambanya daripada kita sendiri. Maka Allah larang itu. Maka seorang hamba yang husnudon sama Allah seperti itu, yang mengetahui nama Allah Al-Alim, Al-Hakim, yang maha tahu dan maha bijaksana, gak ada kedoliman dalam perintahnya, gak ada kedoliman dalam larangan dan hukumannya, maka kita akan menghadapi semua itu adalah dengan sami'na wa ata'na, bukan dengan pongah. Perintah dan larangannya diukur dengan akalnya yang dangkal, bukan dengan pongah. Syariatnya Allah diukur dengan akalnya yang dangkal. Kalau masuk akal dia terima, kalau nggak masuk akal dia tolak. Ini bukan seorang hamba yang beradab di hadapan Allah Ta'ala. Ketahuilah, sesungguhnya yang pertama kali mengajarkan kebiadaban ini adalah Iblis laknatullah alaih. Iblis diperintah oleh Allah Ta'ala untuk sujud kepada Adam, untuk menghormati Adam. Bukan sujud dalam arti ibadah, untuk menghormati Adam. Karena malaikat dan iblis tak bisa menyebutkan nama-nama itu. Adam bisa menyebutkan. Diperintahkan, hormatilah, sujudlah kepada Adam untuk menghormatinya. Iblis enggan. Semua malaikat sujud kepada Adam, tunduk kepada perintah Allah Ta'ala. Tapi iblis, dia sok pinter. Perintah Allah itu masuk akal atau tidak? Gak masuk akal, ya Allah. Aku lebih baik daripada dia. Bagaimana aku suruh sujud kepada Adam, makhluk yang baru engkau ciptakan. Aku sudah ribuan tahun di surga. Aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api. Engkau ciptakan Adam dari tanah. Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Menolak perintah Allah, menolak syariat Allah dengan logika akalnya. Inilah dalam sejarah yang kita harus pahami. Cara beragama yang paling buruk, adab yang paling buruk seorang hamba di hadapan Allah adalah setiap kali menghadapi perintah Allah, menghadapi ada ayat Allah,
dengan logikanya. Semestinya logikanya bukan untuk menimbang ini baik atau buruk. Logikanya bukan untuk menimbang syariat ini baik atau buruk. Syariat Allah semuanya baik. Datang dari Allah yang maha bijaksana, datang dari Allah yang maha tahu. Masa mau kita timbang dengan akal kita yang dangkal? Subhanallah, ini bentuk tidak biadab, tidak adab di hadapan Allah Ta'ala. Seorang hamba yang beradab di hadapan Allah, dia akan mengatakan sami'na wa ata'na. Bukan dengan cara mengikuti iblis laknatullah alaihi. Oleh karena itu para jamaah sekalian, ya, kita harus selalu waspada dan waspada agar cara beragama kita itu tidak bergeser. Dan lihatlah cara beragamanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kenapa Nabiullah Ibrahim diabadikan sebagai Khalilullah? Sebagai imam dalam ketakwaan, dalam kesolehan. Ibrahim alaihissalam menghadapi perintah Allah. Perintah itu tidak masuk akal. Bagaimana mungkin masuk akal? Dia disuruh menyembelih anak satu-satunya. Akal yang mana yang masuk? Kalau Ibrahim alaihissalam beragama dengan akal logikanya, dia nggak akan pernah menjadi imam dalam kesolehan. Nggak akan pernah diabadikan oleh Allah Ta'ala sebagai Khalilur Rahman. Dia tunduk kepada Allah Ta'ala setunduk-tunduknya, mengalahkan logikanya, mengalahkan akal sehatnya, mengalahkan perasaannya. Demi cintanya kepada Allah Ta'ala. Demi khusnudonnya, ini perintah Allah. Allah yang punya anak ini. Allah yang punya diriku. Dan tidak ada jawaban yang pantas untuk kuberikan kepada di hadapan Allah kecuali sami'na wa ata'na. Aku dengar, aku patuhi. Nabiullah Ibrahim. Lihat bertentangan dua hal yang berbeda. Yang satu mengikuti jejak cara beragamanya iblis dengan memperturutkan akal dan logikanya. Yang satu mengikuti jejak cara beragama Nabiullah Ibrahim, kekasih Allah Ta'ala. Dua hal yang berbeda. Walaupun sama-sama mengaku sebagai seorang muslim, tapi berbeda. Lihatlah nanti bagaimana nanti di hari kiamat. Orang-orang yang selalu menggunakan logikanya, akalnya untuk menimbang syariat Allah, untuk menimbang perintah Allah, menimbang aturan Allah, menimbang larangan Allah, mereka akan binasa, mengikuti jejak iblis laknatullah alaihi. Tapi seorang muslim yang akan selamat adalah dia akan mengikuti jejaknya Nabiullah Ibrahim. Dia tunduk setunduk-tunduknya. Kalau akalnya belum bisa mencerna, curigai akalku yang belum sampai, ilmuku yang belum sampai, logikaku yang belum sampai, aku yang masih bodoh. Itu datang dari Allah yang maha tahu, yang maha sempurna ilmunya, yang maha bijaksana. Aku yang belum paham. Minta kepada Allah Ta'ala, minta kepahaman, minta dipahamkan, bukan menggugat, bukan mempertanyakan. Kalau menggugat, mempertanyakan, ini nggak punya adab. Oleh karena itu, hendaknya kita selalu waspada bagaimana kita menjadi seorang muslim yang beradab di hadapan Rabbnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya Allah berikan kepada kita akal untuk mengenal Allah, bukan untuk menggugat kebijakan-kebijakan Allah. Bukan untuk menggugat ketetapan-ketetapan Allah. Bukan untuk menggugat perintah-perintah Allah. Bukan untuk menggugat dan mempertanyakan larangan Allah. Allah berikan kepada kita akal untuk mengenal Allah. Dan akhirnya kita mengenal Allah. Allah itu maha agung, maha kuasa, maha sempurna. Tahu diri kita. Kita hamba yang kerdil, yang penuh dengan kekurangan. Hamba yang bodoh, hamba yang lemah, hamba yang fakir, hamba yang penuh dengan kekurangan. Ini akal yang Allah inginkan. Ya, dalam surat Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, sungguh itu adalah menjadi tanda besar kebesaran Allah bagi orang yang berpikir, bagi orang yang berakal. Orang berakal itu berpikir tentang ciptaan Allah, makhluk Allah. Berpikir tafakkaru fi khalqillah. Berpikirlah tentang makhluk Allah. Jangan menggugat syariat. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udah. Orang ulul albab itu adalah yang selalu ingat sama Allah di waktu dia berdiri dan waktu dia duduk. Wa ala junubihim, dan waktu dia berbaring. Wa yatafakkarun, dan mereka berpikir fi khalqis samawati wal ard, tentang penciptaan langit dan bumi. Sibuk memikirkan keagungan Allah, kebesaran Allah, nikmatnya Allah, kebaikan Allah. Dan akhirnya dia punya kesimpulan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, semua ini Engkau ciptakan, tidak ada yang sia-sia. Semuanya ada hikmah, semuanya ada tujuan. Semua ada tujuan. Kalau ada satu makhluk yang Allah ciptakan yang kita belum tahu apa tujuannya, apa maksudnya Allah, itu bukan berarti nggak ada tujuannya. Kita yang belum tahu. Ilmu kita yang terbatas. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau ya Allah, jagalah kami dari azab api neraka. Ini orang yang berakal. Ya. Dia tunduk patuh kepada Allah Ta'ala. Berpikirnya tentang makhluknya Allah, tentang nikmatnya Allah, tentang dosanya yang banyak. Bukan menggugat untuk menggugat ketetapan-ketetapan syariat. Baik yang datang dari Allah maupun dari Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Mempertanyakan tentang janggut, mempertanyakan tentang isbal, mempertanyakan tentang hukum musik. Masya Allah, kita nggak perlu, bukan ranah akal kita untuk berbicara itu. Kalau itu dalil itu sahih dari Al-Quran, dari hadis yang sahih, para ulama sepakat tentang kesahihannya, cukuplah kita. Sami'na wa ata'na. Akal kita yang belum bisa sampai, kita curigai, aku yang masih bodoh, belum paham. Minta sama Allah Ta'ala untuk dipahamkan. Itu hamba yang baik. Ya. Bukan sok pinter, bukan sok hebat. Ya. Oleh karena itu para jamaah sekalian, kita harus waspada dengan hal-hal seperti ini agar kita tidak mudah
mengikuti alur cara beragama yang salah, yang akhirnya kita terjebak dalam alur cara beragamanya iblis laknatullah alaih. Ya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga kita menjadi hamba-hamba yang beradab di sisi Allah Ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqadil hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.